Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang racun bakteri yang beranggotakan saya Masyara Agustin, Hamsilatul Khairah Nasution, Rinawati Siagian, dan Faranita. Baiklah, presentasi pertama akan saya bawakan. Pengertian racun. Racun adalah substansi kimia yang dalam jumlah relatif kecil tetapi dengan dosis toksis bila masuk atau mengenai tubuh tanpa kekuatan mekanis tetapi hanya dengan kekuatan daya kimianya akan menimbulkan efek yang besar yang dapat menyebabkan sakit bahkan kematian. Selanjutnya, toksin. Beberapa mikroorganisme menghasilkan bahan beracun yang dikenal sebagai toksin. Kemampuan suatu mikroorganisme untuk menghasilkan suatu toksin sebagai bahan yang memiliki efek merusak pada sel dan jaringan inang, dan potensi toksin merupakan faktor penting dalam kemampuan mikroorganisme untuk menyebabkan penyakit. Toksin yang dihasilkan oleh mikroorganisme dapat berupa eksotoksin, yaitu toksin yang dikeluarkan ke sekeliling medium, atau endotoksin, toksin yang berada dalam sel sebagai bagian dari sel. Selanjutnya, bakteri. Bakteri adalah organisme yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Ciri-ciri bakteri itu ada 7, yaitu yang pertama, organisme multiseluler, prokariot atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, hidup bebas atau parasit, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, bakteri yang hidup di lingkungan ekstrim seperti sumber air panas. Selanjutnya, jenis-jenis bakteri. Jenis-jenis bakteri ini dikelompokkan lagi. Yang pertama itu berdasarkan cara memperoleh makanan. Bakteri dikelompokkan menjadi 2, yaitu bakteri heterotrop dan bakteri autotrop. Yang kedua itu ada berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi. Dibagi menjadi 2, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Yang ketiga itu berdasarkan jumlah dan letak flagella, bakteri dikelompokkan menjadi 4, yaitu bakteri monotorik, bakteri amfitrik, bakteri loforik, dan bakteri peritrik. Baik, saya Hamsilatul Khairah akan melanjutkannya. Toksin, bakteri patogen. A. Eksotoksin. Eksotoksin dikeluarkan dari sel mikroorganisme ke suatu medium, biarkan atau ke dalam jaringan inang. Clostridium botulinum mengandung toksin botulinum menghasilkan makanan beracun yang disebut botulis. Yang B. Enterotoksin. Enterotoksin merupakan eksotoksin yang bereaksi dalam usus halus, umumnya menyebabkan pengeluaran cairan secara besar-besaran ke dalam lumen usus, menimbulkan simptom diare. Enterotoksin dihasilkan oleh bermacam bakteri termasuk organis peracun makanan Staphylococcus aureus. Yang C. Endotoksin. Beberapa mikroorganisme, khususnya bakteri gram negatif, tidak mengeluarkan suatu toksin terlarut, tetapi membuat suatu endotoksin yang dibebaskan ke dalam sel mengalami pembelahan, lisis, dan mati. Endotoksin dan bakteri gram negatif merupakan komponen struktural membran luar dari dinding sel bakteri gram negatif. Komponen ini merupakan polisakarida atau lipid A. Yang D. Hemolisin. Hemolisin merupakan enzim ekstraseluler yang bersifat toksik. Toksin ini merupakan bahan yang menghancurkan sel darah merah dan melepaskan hemoglobin. Bakteri yang menguntungkan bagi manusia dalam bidang pertanian karena menambah kesuburan tanah, penghasil antibiotik, penghasil bahan makanan dan minuman, dalam proses pembusukan, pembuatan biogas, pengolahan limbah, rekayasa genetik, dan sebagainya.
Beberapa penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang menghasilkan eksotoksin. Penyakit yang pertama adalah Botulis cholera, spesies bakteri Clostridium botulinum Vibrio cholerae, aktivitas toksis in vivo, neurotoksin, paralisis otot, hilangnya cairan dari usus kecil, muntah. Yang kedua adalah keracunan makanan, difteria, disenteria, basiler, tetanus, spesies bakteri Staphylococcus aureus, Corynebacterium, difteria, Shigella dysenteriae, Clostridium tetanin, nausea, muntah, diare, paralisis saraf, rusak jantung, gangguan neurologi, diare, neurotoksin, kontraksi otot, spasmodik. Yang ketiga adalah demam scarlet, batuk rejan, spesies bakteri Streptococcus vigones, Bortella pertussis, aktivitas toksin in vivo, ruam, batuk paroksimal, muntah. Selanjutnya, tabel beberapa perbedaan sifat eksotoksin dan endotoksin. Ciri-cirinya: sumber eksotoksin dikeluarkan oleh bakteri gram positif dan gram negatif tertentu. Endotoksin dilepaskan dari dinding sel bakteri gram negatif yang hancur. Yang kedua adalah bahan kimia. Eksotoksinnya protein, endotoksinnya lipopolisakarida. Yang ketiga adalah toleransi panas. Eksotoksinnya labil, endotoksinnya stabil. Yang keempat adalah imunologi. Eksotoksinnya mampu merubah menjadi toksit, endotoksinnya tidak membentuk toksit. Yang kelima adalah efek biologi. Eksotoksinnya khusus untuk tipe fungsi sel tertentu, endotoksinnya umumnya menyebabkan demam dan shock. Yang terakhir adalah dosis letal. Eksotoksinnya dalam menit, toksisitasnya tinggi, endotoksinnya lebih lama, toksisitasnya rendah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Nama saya Rina Wati Suhian. Selanjutnya akan saya bacakan. Ada beberapa bakteri yang terdapat di tangan manusia yang merugikan, diantaranya yaitu bakteri Staphylococcus aureus, yaitu bakteri patogen utama pada manusia. Hampir setiap orang pernah mengalami berbagai infeksi Staphylococcus aureus selama hidupnya, dari keracunan makanan yang berat atau infeksi kulit yang kecil sampai infeksi yang tidak bisa disembuhkan. Staphylococcus aureus di dalam makanan dapat segera dihambat dengan perlakuan panas. Namun, kontaminasi Staphylococcus aureus tetap menjadi salah satu penyebab utama keracunan makanan, karena Staphylococcus aureus dapat mengkontaminasi produk makanan selama persiapan dan pengolahan. Bakteri ini ditemukan di dalam saluran pernapasan, permukaan kulit, tenggorokan, saluran pencernaan manusia, serta rambut hewan berdarah panas termasuk manusia. Keracunan makanan dapat disebabkan kontaminasi enterotoksin dari Staphylococcus aureus. Waktu onset dari gejala keracunan biasanya cepat dan akut, tergantung pada daya tahan tubuh dan banyaknya toksin yang termakan. Jumlah toksin yang dapat menyebabkan keracunan 1,0 mikrogram per gram makanan. Selanjutnya, bakteri Streptococcus, yaitu salah satu genus dari bakteri non-motil yang mengandung sel gram positif, berbentuk bulat, oval, dan membentuk rantai pendek, panjang atau berpasangan. Bakteri ini tidak membentuk spora. Bakteri ini dapat ditemukan di bagian mulut khusus manusia dan hewan. Infeksi Streptococcus dapat menyerang siapa saja, dari anak-anak hingga dewasa dan lanjut usia. Bakteri Streptococcus menyebabkan infeksi yang bervariasi dari ringan hingga berat, dari infeksi tenggorokan ringan hingga radang paru-paru dan selaput tubuh. Hingga sekarang ada sekitar 20 jenis bakteri Streptococcus yang dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu yang grup A, banyak ditemukan pada permukaan tubuh seperti kulit dan tenggorokan. Yang grup B, ditemukan pada saluran pencernaan dan vagina, umumnya tidak berbahaya dan lebih sering menyerang. Nama saya Faranita, NIM 1701011496. Bakteri Pseudomonas. Pseudomonas merupakan bakteri gram negatif yang termasuk dalam famili Pseudomonaceae. Lebih dari separuh bakteri ini menghasilkan pigmen biru hijau, piocyanin.
Pseudomonas memiliki karakteristik bau yang manis. Contohnya bakterinya adalah seperti ini. Bakteri Shigella. Bakteri Shigella menghasilkan racun yang dapat menyerang permukaan usus besar, menyebabkan pembengkakan, luka pada dinding usus, dan diare berdarah. Ini adalah contoh dari bakteri Shigella. Beberapa bakteri patogen yang dapat menginfeksi tubuh melalui pangan sehingga menimbulkan sakit adalah yang pertama Salmonella sp, Shigella sp, Clostridium perfringens, Escherichia coli, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes. Untuk melawan bakteri yang bersifat racun dapat dilakukan dengan langkah berikut. Yang pertama, vaksin dapat diproduksi untuk melindungi manusia dan hewan dari infeksi bakteri patogen dan toksin tertentu. Vaksin yang melawan infeksi bakteri biasanya dibuat dengan membunuh atau melemahkan spesimen bakteri patogen, kemudian dilarutkan. Ketika disuntikan ke dalam tubuh, zat tersebut merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang untuk membentuk antibodi terhadap bakteri, sehingga melindungi seseorang untuk menjadi sakit ketika terjadi infeksi di masa depan. Contoh beberapa vaksin antara lain vaksin dipteri, vaksin tetanus. 2. Antibiotik adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengatasi dan mencegah infeksi bakteri. Obat ini bekerja dengan cara membunuh dan menghentikan bakteri berkembang biak di dalam tubuh. Beberapa jenis mikroorganisme mengeluarkan zat antibiotik yang dapat menghancurkan mikroba lainnya. Contohnya adalah beberapa antibiotik, penisilin, dan Bactrim. Sekian dari presentasi kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.